Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai sambil berbagi buat sahabat Sleman, yang mana ini adalah hari ketiga setelah pemberian doping pleci. Jadi doping buat pleci bahan ini hari yang ketiga. Hari pertama ketika diberi, reaksi burung kalau misalnya ngembung, murung itu hal yang wajar, adaptasi karena rasa panas. Burung yang biasa ngeriwik pun pasti diem, pasti macet dulu. Apalagi pleci bahan yang baru kemarin ngeriwik. Setelah saya beri mungkin ada beberapa yang ngembung, dan ini kondisinya udah mending, udah ketiga ini cuma satu. Nah yang gede ini, badan yang gede ini nih, dia seperti masih kurang seger bulunya. Cuma kan ini jadi hari ini mau saya pental, jadi mau saya tes reaksi dopingnya sama materinya karena belum tahu. Sekali lagi ini cuma buat terapi perawatan buat burung pleci, bukan paruh, bukan buat nembak ya. Kalau buat nembak ada perawatan khusus para suhu yang saya sendiri belum paham. Nah jadi setelah setelah ketiga tadi saya jemur panas, saya jemur sampai panas. Kemudian setelah dijemur saya anginkan, kemudian dikasih doping. Nah ini udah kasih doping. Tadi ada yang minum doping, ada yang makan ulet. Nah kalau misalnya teman-teman punya pleci nggak doyan ulet, campur jadi satu sama yang doyan ulet. Cuma perhatikan kalau burung jadi biasanya galak, jadi dicampur jadi satu, dia maka satu doyan ulet, semua doyan ulet. Nah terus ini mau saya pisah-pisah kandang, kemudian mau saya terapi biar kelihatan kualitas kicaunya. Karena dari 4 burung ini nggak mungkin sama semua, pasti ada beda. Mungkin dari waktu buka paruhnya ada yang sama, ada yang duluan, ada yang belakangan. Kemudian dari segi materinya pasti beda-beda, walaupun tetap dimasterin yang sama dalam satu omyokan. Nah ini jadi kita mau lihat reaksinya. Tadi udah ini kandangnya belum dibersihin ya. Dan juga buat teman-teman yang komentar, mohon maaf belum bisa dibalas komentarnya. Buka Facebook, buka YouTube semuanya, karena kondisi juga badan lagi kurang sehat. Cuma karena ini ada janji, jadi kita tunaikan janji kita. Cuma sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dari kemarin 4 pleci ya, 4 jantan. Diperhatiin, kandang 1 kita balikin lagi, kandang 1 ke kandang 1, kandang 2 ke kandang 2. Kandang 1 tetap di sini, yang kandang 2 mulai kita ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu yang bondol. Yang bondol ini adalah nomor 4. Waduh, dopingnya tumpah lagi. Oke, nomor 4. Kandang kotak. Kandang 3. Oke, sip, tinggal kita terapi 1, 2, 3, 4. Kita lihat reaksinya ya. Dopingnya tumpah lagi karena doping. Waduh, yang nomor 4 kena doping.
Nah, tadi setelah kita sama-sama lihat di antara 1, 2, 3, dan 4 dari pleci itu punya keunggulan masing-masing ya, nggak sama semua seperti yang saya bilang. Yang mana kalau untuk kualitas kicau yang udah agak mending, udah sedikit buka paruh, ngeriwik udah lebih kasar, ini dia lebih karena entah karena posturnya besar, jadi dia udah buka paruhnya itu udah kelihatan. Tinggal nunggu sedikit lagi. Kemudian nomor satu ini dia menang di postur berdiri, cuma dari kualitas suara masih kalah sama nomor 4. Nomor 4 masih kualitas ngeriwik masih biasa standar. Kemudian nomor buat materi yang bagus tadi nomor ini, nomor berapa tadi ya, 3 apa berapa ini yang kandang bulat ini. Nah ini dia sedikit untuk materi dia lebih bagus, cuma dalam kondisi kicau tadi dia adaptasi masih ada masa adaptasi doping ya, karena badan belum begitu seger, jadi masih agak sedikit ngembung karena entah adaptasi dopingnya. Ya jelas dia masih belum begitu fit, belum bisa dilihat secara utuh. Nanti mungkin dia di hari ke-7. Nah jadi yang mana di hari ketiga ini saya pisahin, saya tes kualitas kicaunya, yaitu pengaruh dari doping. Yang mana pengaruh dari doping itu udah kelihatan dari hari ketiga, hari ketiga sampai hari ke-7. Lihat perkembangannya. Jadi kalau tanda-tanda burung pleci yang cocok sama doping itu biasanya kualitasnya itu kelihatan ada peningkatan. Mungkin ngeriwik yang udah ngeriwik halus jadi ngeriwik kasar, ngeriwiknya yang jarang-jarang kemudian jadi rajin. Bahkan ada beberapa yang ngalah seperti tadi, ini tanda kecocokan. Dari 4 pleci ini semuanya cocok sama doping. Jadi kalau misalnya ada beberapa pleci yang nggak cocok sama doping, yaitu dia malah murung terus. Jadi kalau hari 1, kedua itu wajar murung. Hari ketiga kalau masih murungnya sama, itu dia nggak cocok. Ini udah, walaupun tadi yang entah nomor berapa ini tadi, nomor ini walaupun dia udah agak sedikit murung, cuma nggak murung seperti pertama, jadi masih masa adaptasi. Kalau misalnya dia nyulam, jadi ada beberapa pleci yang ketika didoping kencang dia malah rontok bulu, menandakan fisik dia lemah, nggak kuat. Nah jadi kalau misalnya didoping kencang dia ngembung, itu nggak bisa. Jadi bisa jadi nggak cocok dopingnya, atau memang dia karakternya dia nggak kuat di doping tinggi. Nah terus kemudian kalau dari bulu, ini burung pleci bahan ini kan apalagi kondisi giras kemarin didoping, otomatis yang pertama ekor kelihatan kurang rapi pada rusak. Karena ketika kita buka kerodong, kita kasih makan, kita kasih minum, dia gerabakan sampai ada yang turun ke dasar kandang, sedangkan dasar kandang itu kotor dan basah. Jadi si bulu terutama ekor pasti rusak kalau burung pleci bahan. Nah nanti jangan khawatir, dia nggak bakalan lama juga pasti rapi. Nah kemudian yang ini, nah ini nomor 2 ini dia sering sayap, sering wrinkle, ini nggak masalah. Nah jadi udah tinggal tunggu perkembangannya, nanti lihat lagi H-7 apa H-7 doping saya stop. Nah ini dopingnya tinggal segini, masih 4 hari, sepertinya kurang karena kemarin tumpah, jadi harus beli doping lagi. Nah jadi tinggal kita lihat, ada yang nggak usah nunggu ke-7, jadi tinggal kita lihat mana yang udah harus di stop dopingnya, mana yang belum. Patokannya seperti yang kemarin saya bilang, cabut doping ketika dia udah cabut bulu, kemudian udah getar-getar birahi, itu dopingnya di stop dulu, kasih air manisan aja. Kalau nggak dikasih air manisan dia ngembung. Nah jadi sama-sama kita lihat, dan juga buat para suhu nih, terutama buat para suhu, para master, mohon dikoreksi bila ada yang salah atau mungkin kurang pas. Jadi saya membuka lebar menunggu kritik dan saran dari para suhu, baik via inbox atau WhatsApp atau yang lain. Semoga bermanfaat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.